Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kayaknya tambah usia tuh kita pasti ada banyak yang berubah ya Bapak Ibu ya. Nggak usah Bapak Ibu yang udah senior, saya aja yang masih segini gitu ya. Yang masih di bawah 40 gitu, masih panjang. Aku teh harusnya belum bisa ngerasa tua ya. Tapi terasa kok badan kita tuh dari waktu kecil, remaja, pemuda, dewasa banyak yang berubah. Tapi kalau kita pegangan sama Tuhan, harusnya kekuatan kita selalu penuh. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan hati dan kekuatan iman. Agar kita bisa melangkah dan melakukan hal-hal yang kata orang mustahil menjadi hal-hal yang mungkin. Mari bersama-sama kita mengandalkan ke Tuhan, kita pujikan PKJ 307, PKJ 307, Tuhanlah kekuatanku. PKJ 307. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Mari kita berdoa. Tuhanlah sumber kekuatan kami, dan kami tahu bahwa kami akan lemah kalau jauh dari Tuhan. Hari ini kami akan baca firman-Mu, mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan tiap saat. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka Mazmur 99, Mazmur 99 ayat 6 sampai 9. Mazmur 99 ayat 6 sampai 9. Mazmur 99 ayat 6 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan-ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Jawa Tuhan itu disebutnya Gusti. Dan Gusti ini dikenakan bukan hanya kepada pencipta langit bumi, tapi juga kepada raja. Yang dalam bahasa Inggris itu Gusti, Tuhan itu dalam bahasa Inggrisnya Lord. Dan Israel menyebut Tuhan itu sebagai raja. Nah, kalau raja adalah penguasa suatu wilayah, bangsa, maka kekuasaan Tuhan yang adalah raja semesta harusnya lebih besar dan lebih tinggi, mengatasi segala bangsa di dunia, dan umat manusia menanggapi akan hal itu dengan rasa syukur, sujud menyembah karena kudus dan betapa hebatnya Tuhan. Itu yang akhirnya membuat Musa mengingat bahwa nggak boleh ada Allah lain, cuma Tuhan aja, ini raja kita nih gitu. Nah, raja dimaksudkan di Mazmur ini adalah Allah Israel. Tuhan adalah raja yang mencintai hukum, menegakkan kebenaran, melakukan hukum dan keadilan. Dan hukum ini mengikat umat agar mereka semua berpegang pada perintah dan ketetapan yang diberikan Allah, sekaligus menyerukan tentang bagaimana pengampunan dan kebaikan Tuhan. Nah, manusia itu seringkali cenderung salah menggunakan tuh kekuasaan yang diamanatkan dari Tuhan kepada umat. Dan kan kalau raja dan penguasa itu menyuruh anak buahnya untuk melanggengkan kedudukannya itu harga mati gitu. Tetapi kalau orang Israel, manusia kita kadang-kadang ngelawan aja. Dan Pemasmur menyerukan bagaimana pengakuan iman kepada Tuhan adalah hal yang berbeda dengan raja di dunia. Di dunia orang bisa berkuasa, orang bisa korupsi, nepotisme, bisa melanggengkan kedudukan. Tapi Allah adalah Allah yang tidak butuh itu semua. Dia tidak butuh orang lain untuk mengakui kekuasaannya. Kalau raja butuh sebuah kerajaan untuk mengakui ke posisi rajanya. Kalau Tuhan gak perlu, karena bumi ini adalah miliknya. Sehingga mari sama-sama kita juga menjadi orang-orang yang beragama, yang menunjukkan tentang bagaimana kerajaannya Allah, bukan kerajaan manusia.
Ingat, dunia ini bukan kerajaan orang Kristen, tapi kerajaannya Tuhan Yesus. Ya, beda ya, kerajaannya Tuhan Yesus sama kerajaan orang Kristen. Jadi yang harus ditegakkan adalah kerajaan Tuhan Yesus. Karena kalau Kristen itu agama hanyalah wadah, yang harus dimutlakkan cuma Tuhan. Sehingga kebenaran dan hukum yang dipakai juga harus sesuai dengan kata firman. Bukan kata orang gereja, bukan kata orang Kristen, tapi tentang apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dan melalui penyataan-penyataannya dalam hidup kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu memusatkan hidup iman kita bukan pada agama, bukan pada gereja, tapi kepada Kristus, kepada firman-Nya yang tidak akan terganti, yang tidak akan tergoyahkan. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berpusat pada Yesus. Kristus sentris, Yesus sentris. Tuhan memampukan kita untuk menjadikan Yesus Raja. Bukan kita rajanya, bukan manusia-manusia, bukan pengikut-pengikut ini Kristus. Bukan, tetapi Kristusnya, Allahnya yang adalah pusatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang beragama yang sangat rawan menjadikan agama itu pusat dari hidup kami. Harusnya Tuhan Yesus, karena agama itu isinya orang-orang, manusia-manusia. Tetapi kalau Tuhan Yesus dan Alkitab, itu adalah betul-betul pewujudan dari keseluruhan esensi kealahan yang tidak akan terbandingi. Mampukan kami untuk menjadikan Tuhan pusat hidup kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.